Hai semuanya, pernah gak sih kalian pegang es batu, terus tangan langsung terasa dingin? Atau minum teh yang baru diseduh, lidah malah jadi kepanasan? Nah, kejadian-kejadian kayak gitu ternyata gak cuma soal rasa, tapi ada penjelasan ilmiahnya loh. Hari ini kita bakal bahas dua konsep penting dalam fisika yang ada di balik itu semua. Yuk sama-sama kita simak. Waktu kamu pegang es batu, kamu langsung terasa dingin kan? Itu karena panas dari tanganmu mengalir ke es batu. Suhu tangan yang lebih tinggi bikin kalor pindah ke es, dan akhirnya es mulai mencair. Jadi, bukan esnya yang dingin masuk ke tangan, tapi justru tanganmu yang kehilangan panas. Nah, kebalikannya nih, waktu kamu minum teh yang masih panas dari teh itu langsung pindah ke lidahmu yang suhunya lebih rendah. Karena perpindahan kalornya begitu cepat, sehingga lidahmu bisa langsung terasa panas, bahkan bisa melepuh. Jadi, kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda ya. Dan di video kali ini, aku bakal kasih tahu apa sih kalor dan suhu dan perbedaan dari keduanya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule, dan kadang kita juga pakai satuan kalori. Ingat, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Banyak yang mengira bahwa suhu dan kalor adalah dua hal yang sama. Padahal, suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah. Jadi, dua benda bisa punya suhu yang sama, tapi kalor yang dikandungnya bisa berbeda. Terdapat 3 cara kalor berpindah. Yang pertama, konduksi, yang terjadi pada benda padat. Misalnya, sendok logam yang terasa panas saat dicelupkan ke dalam sup. Kedua, konveksi, terjadi pada cairan dan gas. Contohnya air yang mendidih. Dan yang terakhir, radiasi. Perpindahan ini tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi meskipun lewat ruang hampa. Tahu nggak sih? Kalor ternyata bisa bikin zat berubah loh. Misalnya es batu yang mencair jadi air, itu namanya mencair. Terus kalau air didinginkan sampai jadi es lagi, itu disebut membeku. Nah, pas air dipanaskan sampai mendidih dan jadi uap, itu namanya menguap. Dan saat uap air berubah kembali jadi cair karena udara dingin, itu yang disebut mengembun. Kalor juga bisa membuat suhu naik. Semakin banyak kalor yang diserap, suhu benda akan naik. Dalam hal ini, rumus yang berlaku adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan C adalah kalor jenis. Dan yang terakhir, delta T adalah perubahan suhu. Ternyata penerapan konsep suhu dan kalor seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum apa aja penerapan di kehidupan sehari-hari? Yuk aku kasih tahu. Nah, coba bayangkan saat kita sedang memasak, makanan yang kita masak menerima panas dari kompor atau microwave. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor, panas dari alat masak berpindah ke makanan. Pernah lihat termometer? Alat ini biasanya kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh saat sedang sakit. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Zat cair di dalamnya akan memuai saat terkena panas dari tubuh kita. Selanjutnya ada setrika. Saat dinyalakan, energi listrik diubah menjadi panas. Panas inilah yang digunakan untuk merapikan pakaian. Di sini juga terjadi perpindahan kalor dari setrika ke kain. Dan jangan lupa, tubuh kita sendiri juga menghasilkan kalor. Misalnya, saat kita demam, suhu tubuh meningkat. Sebaliknya, saat kedinginan, tubuh menggigil sebagai cara untuk menciptakan panas. Nah, sekarang kamu udah paham kan?
Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda, sementara kalor adalah energi panas yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lain. Dua hal ini sangat penting dan selalu ada di sekitar kita setiap hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.